Halo sahabat semua, kalian tentu sudah sering dengarkan ilustrasi tentang manusia berasal dari kerak. Ya, teori tersebut cukup menggemparkan dunia. Lalu, apakah teori tersebut benar ataukah salah? Mari kita saksikan video berikut. Hai. Pembukaan, woi, pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masker dong. Orang dijawab ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mewawancarai tentang teori evolusi dengan narasumbernya yaitu Bapak Yudi Prakasa dari SMK AK Nusa Bangsa. Saya sendiri Devi Krismonita Priliani. Saya Dina Fajriya dan saya Ayu Agustin. Kami adalah mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI jurusan Pendidikan Biologi. Bapak Yudi, apa yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Oke, baik. Kalau teori evolusi itu adalah ini ya, bagaimana kita mengungkapkan secara gamblang dari generasi ke generasi. Jadi maksudnya di sini apakah ada dia perubahan sifat-sifatnya yang diwariskan oleh keturunan-keturunannya atau generasi-generasi mulai dari awal adanya bumi ini sampai sekarang. Itu menurut saya teori evolusi itu adalah seperti itu. Jadi istilahnya teori evolusi ini bisa kita katakan juga adalah berkaitan dengan yang namanya genetik gen. Jadi pembawa sifat ya seperti itu. Kemudian apa yang Bapak ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam tentang teori teori? Oke, baik. Kalau untuk Lamarck, Darwin itu adalah sebetulnya pencetus atau penggagas dari teori evolusi ini sendiri. Ya, nah seperti itu kalau untuk Charles Darwin, dia mengungkapkan teorinya adalah bahwasanya di dalam setiap regenerasi itu akan ada yang namanya adanya adaptasi yang nanti akan membawa yang namanya seleksi alam, di mana nanti generasi-generasi setiap generasi pada waktunya masing-masing itu akan terjadi seleksi alam dan dia akan beradaptasi untuk dia bisa survive untuk hidup untuk berikutnya seperti itu. Adakah keuntungan jika kita mempelajari teori evolusi? Nah, gini, kalau secara katakanlah biologi atau pengetahuan, kalau saya mengambilnya seperti itu ya, ada yang dari pengetahuan dan ada yang dari agama, kan seperti itu. Nah, kan sekarang juga banyak ya kontroversi tentang evolusi ini. Kalau sebagai pengetahuan dan kebetulan juga saya S1 biologi, nah ini sebetulnya sangat bermanfaat. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya generasi-generasi dari sebelumnya sampai saat sekarang itu apa aja sih, kan seperti itu. Kita kan tidak ujuk-ujuk seperti kayak ada manusia, ya kan? Tidak ujuk-ujuk seperti misalkan kayak ada kadal atau buaya ataupun ikan atau apes atau burung ya, seperti itu tidak ujuk-ujuk seperti itu. Nah, jadi kalau untuk pengetahuan sangat bermanfaat karena kita tahu bagaimana teori-teorinya dan bagaimana generasi berikutnya. Tapi kalau dengan agama tentu kita akan memilah yang mana yang untuk pengetahuan dan mana yang untuk agama, kan seperti itu. Karena agama sendiri di dalam kalau Islam Quran ataupun di dalam agama-agama lain punya kitab masing-masing, di situ juga sebetulnya sudah menjelaskan tentang manusia pun bakal hidup dari ya seperti itu. Berarti diambil yang baik-baiknya saja. Iya betul, dan saja yang baik-baiknya saja. Kalau yang masih kayak abu-abu ataupun apa, lebih baik kembali lagi ke mana kita arah. Kemudian
Apa yang Bapak ketahui tentang manusia purba, Pak? Kalau manusia purba sebenarnya adalah istilah itu ya. Manusia purba itu adalah manusia, kalau menurut istilah itu manusia purba itu adalah manusia kala, kan begitu, dan sudah punah. Nah, jadi dalam arti kata di evolusi itu sendiri pun kita diawali dengan adanya manusia purba. Itu tidak bentuknya tidak seperti saat kita manusia sekarang. Itu ada bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan evolusi yang sudah. Kalau menurut Bapak, siapa nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Kalau menurut teori evolusi, nenek moyang manusia itu adalah maaf ini sebagai pengetahuan ya, bukan secara agama ya. Kalau agama mungkin ada kontroversinya. Bahwasanya kalau secara evolusi itu adalah nenek moyang kita adalah yang dikatakan ya berat gitu kan. Karena apa? Kalau menurut pengetahuan dan menurut klasifikasi serta teori evolusi, bahwasanya dari tadi generasi ke generasi itu, yang setahu saya dan yang saya pelajari bahwasanya di dunia ini makhluk hidup yang pertama itu dimulai dari ikan dulu, gitu kan. Bisa lah katakan seperti itu. Kemudian nanti dia akan terus ke darat, tapi dia akan ke udara dulu, dia akan menjadi apes. Kemudian balik lagi ke darat, tapi masih dia dunia di laut dan di daratan. Kemudian dia masuk ke daratan lagi. Nah di daratan itu nanti ada yang melihat, kan melihat ada harimau, ada monyet, kera, dan sebagainya, dan termasuk sebetulnya kita. Nah, makanya kenapa saya katakan kalau menurut saya dari secara yang saya baca, nenek moyang kita itu adalah sebetulnya adalah monyet. Nah, terutama di genus yang sama tapi spesies yang berbeda. Kalau kita kan Homo sapiens, kalau yang monyet dia makaka. Tapi kalau genus kita sama, mammalia. Tadi kan sudah dijelaskan tentang teori dari Darwin, Lamarck ya Pak ya. Bapak sendiri percaya atau tidak dengan teori evolusi? Kalau dibilang percaya dan tidak, secara pengetahuan yang sudah dibuat mungkin dalam buku atau dalam riset-riset atau penelitian tentang evolusi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus percaya kepada evolusi seperti itu. Karena apa? Karena ya tadi dengan adanya riset-riset penelitian dan ada buku-buku dengan teori-teori tadi kayak Lamarck, teori Darwin seperti itu kan sudah memberikan informasi bahwasanya di bumi ini tidak ujuk-ujuk ada manusia, tidak ada ujuk-ujuk saya makhluk hidup lah, katakan seperti itu gitu kan. Oke, itu kalau saya percaya. Oke. Lalu apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi terkait evolusi? Terkait evolusi. Iya. Nah, kalau adaptasi ini kan istilahnya kita bagaimana pada suatu tempat tersebut atau pada suatu lingkungan kita harus bisa yang membiasakan diri lah, katakan seperti itu, membiasakan diri terhadap suatu lingkungan yang kita tempati lah, atau yang tempat kita bekerja, tempat kita atau katakanlah kalau secara umumnya di lingkungan. Nah itu jadi yang dimaksudkan adaptasi. Jadi kita harus betul-betul beradaptasi, mengenal lingkungan itu, kita mencoba untuk masuk ke lingkungan tersebut. Nah, dengan adanya adaptasi, maka ada hubungannya dengan seleksi alam. Kenapa? Seleksi alam itu sendiri, kalau tidak kita beradaptasi, maka seleksi alam itu akan berlaku dan kita akan musnah. Kan seleksi alam itu berarti kan begini, bagi yang tidak bisa tidak bisa beradaptasi atau tidak bisa masuk kepada lingkungan tersebut, maka lama-kelamaan dia tidak akan bisa berteman ataupun misalnya katakanlah melakukan aktivitas dan sebagainya.
seperti itu. Maka adaptasi dan seleksi alam itu menjadi satu kesatuan karena dia akan berhubungan satu sama lain. Seperti itu. Bagaimana dengan mutasinya, Pak? Kalau mutasi begini, kalau mutasi itu tadi dengan adanya adaptasi seleksi alam, maka setiap makhluk hidup itu kan punya gen. Setiap makhluk hidup punya gen, berarti setiap makhluk hidup itu juga nanti akan sifatnya berbeda-beda. Nah, dengan adanya sifatnya berbeda-beda, maka otomatis gen yang ada di dalam makhluk hidup itu akan bermutasi seperti itu. Nah, ini agak sensitif nih Pak, mohon maaf Oke, ya. silakan. Pasti kan Bapak beragama ya Pak Betul, ya. betul. Kalau boleh tahu agama Bapak ini apa nih Pak? Kalau saya agamanya Islam. Oh iya, Islam. Lalu karena kan secara Islam manusia itu kan awalnya dari Nabi Adam ya Pak ya. Betul. Kalau teori evolusi beda lagi ya Pak. Beda, betul. Dari agama Bapak nih Ya. dan profesi Bapak, apakah Bapak mendukung teori evolusi? Nah, tadi saya kembali lagi, kita harus bisa membedakan tadi nih, yang mana yang pengetahuan, yang mana dari agama. Kalau sisi agama betul tadi dikatakan bahwa saya ada dong, kan begitu, gitu kan? Ya, tidak bisa kita pungkiri itu ya kan nggak ada kan? Ya. Kita umat Islam. Tetapi sebagai pengetahuan, kita tidak terlepas tadi itu tadilah teori evolusi tadi gitu, bahwasanya di muka bumi ini, di dunia ini, di bumi ini, ya, yang pertama kali itu kita bukan kita sebagai manusia kan begitu gitu ya. Iya. Nah, makanya tadi saya tolong dibedakan mana. Kalau secara agama ya kita harus percaya dong, kita memang dari Adam. Tapi tadi kalau sebagai pengetahuan, kita dipengelompokkan, diklasifikasi secara teori evolusi, secara tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama apa dulu, ikan dan sebagainya masuk ke dalam daratan dan sebagainya, ya kita nenek moyang kita itu ya katakanlah berasal dari makaka tadi atau monyet, kera dan sebagainya gitu ya. Iya. Seperti itu, tinggal spesiesnya saja yang membedakan, kalau genus sama kan begitu. Nah, itu yang saya tadi katakan. Ya, sekarang silahkan kita berbicaranya tentang pengetahuan, tentang agama. Kalau agama ya otomatis kita harus percaya kita memang dari agama kan gitu. Artinya menurut agama Bapak, ya agama saya juga. Iya. Artinya teori evolusi ini bertentangan ya Pak? Ya, Secara agama secara ya Pak? agama dan pengetahuan betul saling bertentangan. Iya. Tapi nanti kita harus menyikapinya semua seperti apa. Kita sebagai seorang saintik yang berpendidikan, yang juga beragama, harus bisa memilah-milah seperti itu. Itu setiap kali saya mengajarkan di biologi tentang teori evolusi, saya akan mengajarkan seperti itu. Silahkan Anda bedakan yang untuk pengetahuan dan yang untuk Agama. Sebelumnya saya mau nanya Bapak di sekolah ini sebagai guru apa? Kalau di sekolah ini saya ngajarnya adalah mikrobiologi. Berarti Bapak kan profesi sebagai guru. Iya. Menurut Bapak, apakah teori evolusi ini masih layak diajarkan di sekolah atau tidak? Begini, kalau untuk teori evolusi secara kurikulum itu betul-betul sangat diperlukan, terutama pada kurikulum di sekolah menengah atas atau SMA ya. Tapi kalau di SMA itu bisa saja teori evolusi ini tidak diajarkan karena kan kejuruan itu sudah spesifik ya. Tapi kalau misalnya di SMA, saya rasa kebetulan juga saya ngajar di bimbingan di anak-anak SMA, itu diperlukan sekali, terutama di mana mereka harus mengenal bagaimana teori-teori evolusi, bagaimana generasi-generasi dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun sekarang, dan juga itu sebagai bekal mereka juga untuk nanti masuk ke teknologi, terutama apa namanya, dia akan melaksanakan ujian SBMPTN atau SNMPTN gitu. Jadi mungkin masih layak sekali seperti itu karena adalah bahan materi yang terakhir yang akan diajarkan, dan ada beberapa
bukan hanya teori-teori secara kayak Lamarck, Darwin dan sebagainya, tapi juga nanti itu akan masuk kepada genetika. Menurut Bapak mengetahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal apa? Oke, secara ini memang tidak begitu tahu ya, tapi kalau secara umum saya rasa adalah kalau misalkan Zionisme, Freemason, Illuminati dan Dajjal itu adalah apa ya, suatu sepertinya kayak suatu organisasi, tetapi istilahnya mereka memberikan suatu isu, tapi isu itu hanya mereka sendiri yang tahu begitu, baik organisasi sebagai anggota-anggota organisasinya atau hanya organisasi itu. Jadi mereka menyebarkan isu-isu, termasuk salah satu teori evolusi ini, di mana nanti mereka yang tahu sebetulnya melemparkan ini ada kontroversinya dan sebagainya. Secara umum yang saya ketahui seperti itu ya. Nah, menurut Bapak sendiri nih, Bapak mengakui adanya teori evolusi atau tidak? Kalau untuk teori evolusinya mengakui, karena apa? Karena itu juga sudah ada penelitian-penelitiannya, dan itu memang teori-teori itu memang sudah apa ya, dikatakan memang dari awal itu ya memang terbukti dan dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang bergerak di bidang evolusi. Betul. Menurut Bapak, mengapa teori evolusi ya seperti evolusi pada manusia masih dipelajari sampai sekarang? Ya, karena apa? Karena teori evolusi ini berkaitan dengan genetik ya. Jadi istilahnya kan berkaitan tentang bagaimana sifat-sifat manusia, sifat-sifat dari individu itunya sendiri gitu kan, karena masing-masing gen yang dibawa oleh manusia itu berbeda, dan di situ terjadilah evolusi, terjadilah yang namanya adaptasi, terjadilah yang namanya seleksi alam, seperti itu. Boleh jika Bapak menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada peserta didik tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut, itu menurut Bapak boleh atau tidak, dan kenapa gitu? Ya, sebetulnya kalau saya secara pribadi menjawab pertanyaan itu adalah tidak boleh sebetulnya. Tapi tadi kembali lagi kita harus berbicara, kita sekarang berbicara tentang apa nih? Tentang pengetahuannya atau tentang agama. Nah, kalau tentang pengetahuan ya kita berikanlah pengetahuan yang kita dapatkan, yang kita tahu, dan yang kita betul-betul lihat dari literatur yang ada. Nah, kalau dari agama tentu kita harus melihat dari Alkitab yang mereka ada gitu. Bisa agama apa mereka, kayak Islam berarti kan ada di Al-Quran seperti itu. Kalau misalnya di non Muslim, misalnya dia Kristen atau apa, ya kita sampaikan di kitab mereka ada nggak ya seperti itu. Jadi kita bisa masuk ke sana secara agama. Tapi kan kalau kita sebagai pendidik, sebagai yang mempelajari tentang biologi, terutama khususnya teori evolusi, jadi kita otomatis harus secara pengetahuan, sehingga kita tidak boleh mempertentangkan tentang agama seperti itu. Nah, selama Bapak mengajar, Bapak pernah atau di syllabus Bapak ada materi mengenai teori evolusi atau tidak, Pak? Kalau secara ini masih ada materi evolusi yang saya berikan kepada anak-anak, materinya dan sebagainya, karena itu juga ada di kurikulum dan ada di istilahnya kompetensi dasar biologi yang harus diajarkan. Untuk cara penyampaiannya ke peserta didik itu mengenai materi teori evolusinya itu seperti apa ya, Pak? Kalau untuk materi teori evolusi, saya berpegang kepada literatur-literatur yang ada. Jadi kita informasikan, kita berikan materi-materi,
kemudian kalau ada di literatur itu ada gambar-gambar ataupun teori-teori yang mendukung. Nah, itulah yang menjadi inti dari teori-teori evolusi itu sendiri. Sehingga materi tersebut ya kita berikan, apakah nanti melalui PowerPoint atau mereka bisa juga membaca terlebih dahulu tentang teori evolusi. Setelah itu lalu kita menjelaskan apa yang dimaksud teori evolusi tadi siapa teori-teorinya, siapa saja yang pencetusnya, kemudian apa saja teorinya dan sebagainya. Kan banyak ya materi-materinya di teori evolusi. Jadi seperti itu yang saya jelaskan. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya mengenai evolusi. Mungkin udah. Ini kayak gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Terima kasih. Sebelumnya maaf dan terima kasih Pak. Iya, oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Iya, semoga sukses ya. Ya, amin. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Astuti, NPM 2017 4150108 dari kelas X7B. Berikut kesimpulan dari hasil tanya jawab dari narasumber yang dilakukan teman-teman. Evolusi merupakan perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi itu sendiri didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Nah, contoh pelopor dari teori evolusi itu ada Charles Robert Darwin, Lamarck, dan juga Mendel. Nah, teori evolusi itu sendiri sampai saat ini masih dipertahankan karena yang pertama adanya campur tangan organisasi rahasia seperti Illuminati, Kabalah, zonasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengingkari adanya Sang Pencipta atau Tuhan. Nah, yang ketiga itu adanya propaganda dan konspirasi. Contohnya kurikulum di sekolah dan di perguruan tinggi masih memuat teori evolusi itu sendiri. Terima kasih.